Bayangkan dua lautan yang bertemu. Namun airnya tidak pernah bercampur. Apakah ini sihir, mitos, atau justru bukti kebenaran yang tersembunyi dalam kitab suci? Pernahkah Anda membayangkan dua lautan bertemu, namun tidak menyatu? Bagaikan dua dunia yang berdampingan, tapi tak bersentuhan. Fenomena ini terdengar mustahil, namun ternyata telah disebutkan lebih dari 1400 tahun lalu dalam kitab suci Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Mari kita telusuri. Apa sebenarnya makna ayat ini? Bagaimana sains modern membuktikan kebenarannya? Dan apa pesan spiritual yang terkandung di balik keajaiban ini? Surah Ar-Rahman adalah salah satu surat yang paling menyentuh dalam Al-Quran. Ia dikenal dengan gaya retoris yang kuat, berisi ayat-ayat penuh keindahan bahasa dan kedalaman makna. Di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali mengingatkan manusia dengan satu pertanyaan yang menggugah hati. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Salah satu bentuk nikmat yang diangkat dalam surat ini adalah fenomena alam yang menakjubkan, sebagaimana disebut dalam ayat 19 dan 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat ini menyimpan keajaiban bahasa sekaligus kedalaman makna. Kata maraja secara harfiah berarti membiarkan mengalir bebas. Menggambarkan dua lautan yang tampak seolah bebas bergerak dan bertemu satu sama lain. Namun kemudian datang kata barza, yang berarti penghalang, pemisah, atau batas tak kasat mata. Inilah keunikan ayat ini. Dua laut yang dibiarkan mengalir, bertemu, tetapi tetap terpisah. Seolah ada dinding tak terlihat yang menjaga mereka, agar tidak melampaui batasnya masing-masing. Ayat ini tidak sekadar menjelaskan fenomena alam, tapi menyampaikannya dengan gaya bahasa yang sangat visual. Seolah Al-Quran sedang melukiskan pemandangan nyata di hadapan mata kita. Dua lautan bertemu, namun tidak menyatu. Bukan metafora, melainkan sebuah realita yang baru dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern berabad-abad kemudian. Melalui dua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mengajak manusia untuk melihat, merenung, dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana mungkin air yang cair dan selalu mengalir bisa saling berdampingan tanpa bercampur? Kecuali ada kehendak dan kuasa yang mengatur segalanya. Inilah salah satu bentuk barza, penghalang yang tak terlihat oleh mata manusia, namun nyata dalam ciptaannya. Apa yang tampak sebagai keajaiban dalam surah Ar-Rahman, ternyata bukan hanya metafora, tetapi sebuah fenomena ilmiah nyata yang telah diteliti oleh para ahli oseanografi. Dalam dunia sains, fenomena ini dikenal dengan istilah halog line atau oceanic fronts, yakni batas alami yang terbentuk ketika dua massa air laut dengan sifat yang berbeda bertemu, namun tidak bercampur sepenuhnya. Salah satu contoh paling terkenal dari fenomena ini dapat kita temukan di Selat Gibraltar,
titik pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Kedua laut ini bertemu, tapi airnya tidak langsung menyatu. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, karena adanya perbedaan suhu. Air dari Laut Mediterania cenderung lebih hangat, sementara air dari Atlantik lebih dingin. Kedua, kadar garam atau salinitas mereka berbeda. Mediterania memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibanding Atlantik. Ketiga, perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan kepadatan atau densitas air yang membuatnya sulit bercampur. Perbedaan sifat fisik dan kimia ini menciptakan lapisan pemisah alami, yang oleh Al-Quran disebut sebagai barzah, penghalang tak terlihat yang memisahkan keduanya. Fenomena ini bahkan bisa dilihat secara kasat mata melalui pencitraan satelit, di mana tampak jelas garis batas antara dua warna air laut yang berbeda. Para penyelam profesional pun melaporkan bahwa saat mereka menyelam di lokasi-lokasi tertentu, mereka bisa merasakan perbedaan suhu dan kepadatan air saat menembus lapisan pemisah ini. Rasanya seperti menembus dua dunia yang berbeda dalam satu perairan yang sama. Dokumenter-dokumenter sains ternama, seperti dari National Geographic dan berbagai studi oseanografi internasional, telah mengonfirmasi keberadaan fenomena ini. Mereka menyimpulkan bahwa dua massa air laut dapat berdampingan dalam waktu yang sangat lama tanpa kehilangan sifat unik masing-masing. Dan yang menakjubkan, semua ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Jauh sebelum manusia memiliki satelit, kapal riset, atau teori oseanografi modern. Sebuah bukti bahwa wahyu bukan sekadar teks spiritual, tetapi juga sumber pengetahuan yang menembus batas zaman. Fenomena dua laut yang bertemu, namun tidak bercampur bukan sekadar konsep ilmiah, melainkan kenyataan yang dapat disaksikan secara nyata di berbagai belahan dunia. Di beberapa lokasi tertentu, batas antara dua massa air terlihat begitu jelas, seperti sebuah tembok tipis alami yang memisahkan dua warna air berbeda. 1. Selat Gibraltar. Pertemuan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Di ujung barat Laut Tengah, Mediterania yang hangat dan asin bertemu dengan Atlantik yang lebih dingin dan kurang asin. Hasilnya adalah garis batas dramatis di permukaan laut yang membentang di antara dua air laut berbeda warna. Perbedaan salinitas dan suhu menciptakan lapisan pemisah yang bisa diamati dengan mata telanjang, bahkan dari udara menggunakan pencitraan satelit. 2. Teluk Alaska. Pertemuan air tawar glasial dan air laut Pasifik. Di utara Samudra Pasifik, tepatnya di Teluk Alaska. Lelehan es dari gletser Alaska membawa air tawar yang kaya sedimen dan mineral. Ketika bertemu dengan air asin Pasifik, terjadi benturan dua massa air yang tidak langsung bercampur. Air tawar yang keruh dan keabu-abuan tampak kontras dengan air laut yang lebih biru, membentuk pemisahan visual yang mencolok. Ini adalah contoh jelas dari Halotland dalam aksi nyata. 3. Pantai Skagen, Denmark. Pertemuan Laut Utara dan Laut Baltik. Di ujung utara Denmark, dua lautan besar bertemu dengan cara yang unik. Laut Utara, yang lebih asin dan deras, bertemu dengan Laut Baltik, yang lebih tenang dan kurang asin. Ketika keduanya bertemu di perairan Skagen, tercipta garis batas alami yang dapat dilihat oleh wisatawan dari pantai. Perbedaan warna dan pergerakan ombak menciptakan pemandangan dramatis seolah dua samudra saling berhadapan, tapi menolak bercampur.
Di ketiga tempat ini, kita tidak hanya menyaksikan keajaiban geofisika, tapi juga seperti melihat langsung tafsir visual dari ayat-ayat Al-Quran. Fenomena barzah ini bukan ilusi optik atau kebetulan semata, melainkan bukti nyata dari sistem sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk mengatur alam semesta. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa makna spiritual di balik fenomena ini? Bagi orang beriman, ayat ini menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan modern baru bisa menguak apa yang telah diwahyukan sejak lama. Tidak hanya menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, tapi juga mengajak kita untuk merenung. Jika laut yang begitu luas bisa dikendalikan batasnya oleh Sang Pencipta, bukankah hidup manusia pun berada dalam aturan dan kendalinya? Bahwa segala sesuatu di alam ini, dari makro hingga mikro, berjalan sesuai hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta, tapi juga mengaturnya dengan presisi yang luar biasa. Dan sains, pada akhirnya, hanyalah alat untuk menyusul hikmah yang sudah ditetapkan oleh wahyu. Fenomena laut yang tidak bercampur bukan hanya keajaiban alam, tapi juga undangan bagi manusia untuk berpikir, merenung, dan mempercayai. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surah Ar-Rahman berulang hingga 31 kali. Apakah ini kebetulan atau petunjuk dari Tuhan? Biarkan hati dan akal Anda yang menjawab. Subhanallah. Begitu banyak keajaiban di alam ini yang sejatinya sudah disebutkan dalam Al-Quran, jauh sebelum sains mampu menguaknya. Semoga video ini menambah iman dan ilmu kita bersama. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk konten inspiratif seputar Al-Quran dan sains lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu dan pengetahuan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah.